Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 69, Mengantar ke Kampus. Apa sudah siap? Davin memandang Hana yang sudah diam setelah kekenyangan. Sudah, tapi sekarang jadinya ngantuk. Hana menutup mulutnya yang menguap. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat istrinya yang sudah mengantuk dan malas untuk bergerak setelah selesai makan. Mau digendong? Davin menawarkan. Hana begitu sangat senang mendapatkan tawaran seperti ini dari suaminya. Dengan cepat ia menganggukkan kepalanya. Istri siapa sih? Kok manja sekali? Davin tersenyum dan menggendong tubuh istrinya. Hana, tadi nggak minta, apa yang nawarin? Hana menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Matanya sudah sangat mengantuk, sehingga tidak ingin berdebat dengan Davin. Davin hanya tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya. Lihatnya mata Hana yang sudah terpejam. Cepat kali tidurnya, ucapnya dijawab dengan jawaban yang tidak jelas. Mendengar jawaban Hana seperti ini, ia tahu bahwa istrinya sudah begitu sangat mengantuk. Pria itu sudah tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya diam sambil terus menggendong istrinya hingga masuk ke dalam kamar berada di lantai 2. Tanpa membangunkan Hana yang sedang tertidur, ia mendekatkan tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati di atas tempat tidur. Tadi tidur digangguin, sekarang dia yang tidur. Davin tersenyum ketika melihat istrinya yang terlelap. Diciumnya kening dan bibir istrinya. Dipandangnya perut Hana ini terbuka karena baju piyama yang naik ke atas. Dusanya penuh dan rata milik istrinya dan menciumnya. Ia menurunkan baju istrinya dan menarik selimut untuk menyelimuti tubuh istrinya. Davin merebahkan tubuhnya di sebelah Hana dan memejamkan matanya. Apa beneran mau temani ke kampus? Hana Davin yang sedang merapikan rambutnya di depan cermin. Davin menganggukkan kepalanya. Pagi ini, ia berpenampilan sangat santai, hanya memakai baju kemeja. Pria berwajah tampan itu sudah berencana untuk menemani istrinya bimbingan. Nanti abang telat ke kantor, Hana mengingatkan. Itu kantor yang punya abang, mau datang jam berapa juga? Memangnya ada yang marah? Davin menang istrinya. Gaya bicaranya menunjukkan sifat sombongnya. Hana diam dengan memajukan bibirnya. Susah kalau ngomong sama orang sombong, ucapnya dalam hati. Davin tidak berkata apa-apa lagi. Pria itu hanya tersenyum ketika melihat wajah istrinya. Hana sudah ditemani sama Mbak Nia, jadi nggak apa-apa kalau abang ke kantor. Hana sangat tidak enak hati bila pekerjaan suaminya terganggu hanya karena menemaninya untuk melakukan bimbingan skripsi. Kenapa? Kok takut mau temani suami? Apa punya pacar di kampus? Davin bertanya dengan nada curiga. Rasa cemburu kini mulai menghantuinya. Hana menelan air ludahnya ketika mendengar pertanyaan dari suaminya. Dengan cepat diciumnya bibir Davin dan berharap suaminya tidak marah. Abang jangan salah paham, bukan seperti itu maksud Hana. Meskipun merasa takut, namun ia tetap mencoba untuk tersenyum. Terus kenapa abang tidak boleh nganterin ke kampus? Davin menang istrinya dengan penuh curiga. Bukannya nggak boleh, hanya saja takutnya ada pekerjaan yang terganggu. Hana berusaha menjelaskan dengan suaminya. Semuanya sudah diatur kok. Abang sudah cancel untuk pekerjaan pagi ini, jadi tidak ada yang terganggu. Davin tersenyum ketika mendengar alasan istrinya. Ya sudah, kalau gitu boleh, jawab Hana yang akhirnya menerima tawaran suaminya, karena memang tidak ada alasan untuk menolaknya. Kita keluar sekarang, ajak Davin. Hana menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar dari kamar bersama dengan suaminya.
Mereka langsung menuju ke ruang makan. "Selamat pagi Mama, Papa." Hana dengan manjanya mencium pipi mama mertuanya kiri dan kanan. Ia kemudian mencium tangan papa mertuanya dan kemudian duduk di kursi yang ada di depan kedua mertuanya. "Jadi hari ini bimbingannya ditemani sama Bang Davin?" tanya Mita. Bilangnya penampilan Davin yang terlihat santai pagi ini. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Sebaiknya memang seperti itu. Ini tidak. Istri bolak-balik bimbingan ke kampus sendiri. Dianya enggak nemenin. Jadi suami itu harus bisa memberikan perhatian dan dukungan untuk istri. Jangan cuek dan tidak mau tahu seperti ini." Surya memarahi putranya. Hana diam saat mendengar ucapan papa mertuanya. Bukankah seharusnya papa mertuanya melarang Davin untuk mengantarkannya ke kampus dan menemaninya bimbingan skripsi? Dengan pekerjaan di kantor pasti lebih penting. "Kemarin aku sibuk Pak, baru sekarang bisa longgar. Apalagi proyek besarnya juga sudah gol," Davin menjelaskan dan tersenyum. Mulut Hana membulat ketika mendengar ucapan suaminya. "Hana mau sarapan apa?" tanya Mita. "Makan bakso Ma, soalnya udah pesan sama pelayan." Hana tersenyum. Dunia sungguh merasa menjadi orang kaya saat ini. Apapun yang diinginkannya tinggal bilang, dan dalam waktu sekejap akan tersaji dan siap disantapnya. "Jarang-jarang ya pagi-pagi minta bakso." Davin diam ketika melihat mata mamanya yang melotot memandangnya. "Lagi pengen." Hana tersenyum dan tidak lagi melanjutkan obrolannya ketika pelayan dapur datang dengan membawakan semangkuk bakso untuknya. "Abang, Hana mau bimbingan ke dalam sama Nara. Abang tunggu di sini, mau ya?" Hana tersenyum bujuk suaminya. Dirinya berharap pria itu tidak ngotot untuk memaksa masuk ke dalam ruangan dosen pembimbing, mengingat nanti pasti dosen pembimbing akan merasa sikapnya dianggap tidak sopan. "Lama nggak bimbingannya?" tanya Davin. Hana menggelengkan kepalanya. "Biasanya sebentar," jawabnya. "Di dalam apa ada mahasiswa laki-laki?" Davin memandang istrinya. "Enggak ada Bang," jawab Nara dengan cepat memberitahu pria yang menjadi suami sahabatnya. "Yang baru datang hanya kami," Hana menjelaskan. "Oh kalau gitu ya udah, Abang tunggu di sini." "Tapi dosennya bentar lagi datang, kami tunggu di dalam ya," Hana mandang suaminya. "Takut keduluan sama yang lain Bang," Nara memberikan penjelasan. "Oh kalau gitu ya sudah, kalian tunggu di dalam aja," jawab Davin duduk di kursi tunggu di depan ruangan dosen pembimbing istrinya. "Bentar ya Bang," Hana tersenyum kemudian melambaikan tangannya ketika akan masuk ke dalam ruangan. Davin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku beneran nggak nyangka kalau Abang Davin benar-benar datang nganterin kamu dan menemani bimbingan skripsi," Nara berbisik ketika mereka sudah berada di ruang dosennya. Hana hanya diam dan menggelengkan kepalanya. Entah apalah maunya, padahal sudah dibilang dari tadi, jangan diantar, tapi tetap aja nggak mau, malah cemburu bilangnya aku punya pacar di kampus. Ia merasa berusaha kesal dengan Davin pagi ini, ingin marahi suaminya namun tidak berani. Pada akhirnya, ia melampiaskan kesalahannya dengan bicara dengan sahabatnya. Nara diam ketika mendengar ucapan sahabatnya. Tidak biasanya sahabatnya itu akan menceritakan tentang hal ini kepadanya. Biasanya Hana selalu menutupi apa saja yang dirasakannya. Tumben sekarang kayaknya gampang emosian. Hana menggelengkan kepalanya. Enggak tahulah, entah kenapa sekarang ini kayaknya emosi aku cepat naik. Ia menyadari tentang hal tersebut. Karena belum dapat jatah kali tuh, Nara tertawa dengan menutup mulutnya. Mereka masih bebas bercerita berdua, kalau dosen bimbing yang belum masuk ke dalam ruangan. Sok tahu, Hana memajukan bibirnya.
Subuh tadi saja dirinya baru siap bergelut dengan suaminya. Apa yang tidak dapat jatah, pikirnya. Nara tertawa saat mendengar ucapan sahabatnya. Kalau sudah cinta, memang seperti itu. Nara tersenyum. Hana hanya diam dengan menahan senyumnya ketika mendengar ucapan sahabatnya. Mereka menutup obrolan ketika dosen bimbingnya sudah masuk ke dalam ruangan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.